pertama yang harus dibangun adalah pola berpikir. Ya, selama ini kan yang menjadi penghalang teman-teman untuk berkuliah di luar negeri adalah pola pikir bahwa kuliah di luar negeri itu susah, cara dapatnya juga harus dengan link tertentu, orang-orang tertentu ya yang bisa memasukkan rekomendasi tertentu, sehingga itu menjadi belum apa-apa udah terbentur di sana. Nah, pertama adalah yang harus teman-teman pahami bahwa tidak susah untuk keluar kuliah di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini di podcast Ruang Bicara, yang mana kita sudah kehadiran tamu Bro atau Bung Rahman K, yang pada kesempatan hari ini hadir di Ruang Bicara untuk bersama-sama bertatap muka, berbagi pengetahuan, pengalaman yang hari ini diulas lebih jauh. Privyet Bung Rahman K. Privyet. Secara spesifik yang saya tahu di Himpunan Mahasiswa Islam secara organisatoris, kebanyakan kader yang mampu untuk menempuh pendidikan sampai ke Rusia yang saya tahu hanyalah Bung Rahman K. Nah, apa sih motivasi awal Bung Rahman sampai menempuh pendidikan di Rusia? Kenapa tidak di Indonesia? Indonesia kan banyak universitas yang ternama, termasuk UI, termasuk UGM, dan beberapa universitas lainnya. Tetapi apa keistimewaan tersendiri bagi Bung Rahman K memilih Rusia sebagai alternatif pendidikan atau education? Kira-kira sedikit menceritakan latar belakang semangat apa sih yang terbawa duluan? Baik. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih saya untuk podcast Ruang Bicara ini yang udah mengundang saya untuk berbagi pengalaman. Which is kita tahu bahwa podcast itu adalah salah satu pioner untuk keterbukaan informasi publik, di mana sekarang ini ya untuk mengetahui apapun orang nggak perlu keluar, yang penting nanti kita dimanapun itu bisa ngeliat podcast, dan podcast ini adalah diskusi yang mengulas apapun gitu. Saya pikir dengan adanya podcast Ruang Bicara, mudah-mudahan teman-teman apa yang disampaikan yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi motivasi bagi teman-teman lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab soal pertanyaan motivasi saya kenapa bisa punya keinginan untuk kuliah studi abroad di Eropa, khususnya di Rusia. Sebagai aktivis, saya punya feeling bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu nanti akan mendapat hasil di kemudian hari. Nah, banyak teman-teman aktivis ini yang sering melupakan bahwa identitas aslinya adalah sebagai akademisi. Maka akademisi itu dia harus memperhatikan apa yang dia lakukan sekarang, dan dia harus punya target apa yang akan dikejar di masa depan. Mengenai kenapa harus kuliah di luar negeri, ini menjadi tantangan bagi saya, karena memang kalau tadi host sudah bilang bahwa di HMI itu jarang ya, karena background saya di Himpunan Mahasiswa Islam, saya melihat jarang, tapi memang ada beberapa sebenarnya. Dan ketika saya di luar negeri, saya melihat beberapa teman-teman itu sudah pernah berproses ya di basic training, tapi memang tidak benar-benar berkecimpung di HMI. Saya benar-benar termotivasi karena melihat teman-teman aktivis itu sering melupakan bahwa target kita sebagai akademisi adalah untuk mencapai tingkatan-tingkatan akademis yang lebih tinggi lagi gitu. Dan kenapa harus di luar negeri? Ini menjadi tantangan bagi saya karena bukan hanya di Indonesia, tetapi persaingan untuk keluar negeri itu menjadi satu hal yang sangat sangat bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih maju lagi. Misalnya kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh, kalau di belakang itu ada tokoh Pak B.J. Habibie ya. Beliau itu secara sejarah memang bukan aktivis, tapi semangat dia untuk menempuh pendidikan di luar negeri itu sangat-sangat mendorong kita dan memberikan kita motivasi bagaimana kita bisa berbuat sesuatu
ya mencapai prestasi-prestasi bukan hanya di Indonesia tetapi di tingkat internasional. Nah, saya pikir berangkat dari situ saya ingin membuat mimpi saya menjadi kenyataan, bahwa memang dari awal saya kuliah memang saya sudah punya mimpi untuk berkuliah di luar negeri. Alhamdulillah, kalau syukur-syukur kalau saya dapatnya beasiswa, kalaupun tidak saya akan kejar itu. Dan ya saya pikir ketika Tuhan itu sudah memberikan mimpi, maka sebenarnya goalnya sudah ada. Tinggal tujuan kita dan ikhtiar kita untuk mencapai tujuan itu. Dan makanya saya benar-benar untuk kuliah di luar negeri ini benar-benar fokus dan berusaha. Dan alhamdulillah saya bisa datang dan sampai ke Rusia. Baik. Tadi bercerita soal semangat awal Bung Rahman K berpijak dari Indonesia menempuh pendidikan sampai ke Rusia. Nah, salah satu negara yang juga ternama di Eropa ya, yang Eropa. Saint Petersburg State University ini merupakan satu universitas yang Bung Rahman menempuh pendidikan spesifik jurusan hukum ya. Spesifik jurusan hukum. Di sana mungkin jurusan yang paling dominan, yang banyak diminati dan yang melahirkan banyak tokoh-tokoh bangsa di Rusia secara spesifik itu di universitas apa dan di jurusan apa? Ya, kalau di universitas jelas pertama kan kalau kita bicara soal sudah menelurkan beberapa tokoh yang sudah menjadi ilmuwan, tentu dilihat dari usianya. Dan Universitas Saint Petersburg ini adalah universitas tertua di Rusia, didirikan tahun 1724 oleh Tsar Alexander. Pada saat itu ibu kota Rusia itu bukan di Moskow, di kota Saint Petersburg. Dan siapa ilmuwan yang sudah dicetak oleh universitas tersebut, ya tentu kita lihat ada banyak ya. Kalau kita searching di Google pun teman-teman bisa menemui itu kok, bisa ketemu itu. Salah satunya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian ada Dmitry Medvedev, Presiden Rusia sebelum Putin, kemudian ada Vladimir Lenin, kemudian ada penemu salah satu penemu rumus tabel, Dmitry Medvedev, kemudian ada Lomonosov yang alumni, yang itu semua adalah alumni dari Saint Petersburg. Tapi kalau misalnya jurusan unggulan di sana, memang di Rusia terkenal ya, yang paling ditonjolkan adalah jurusan sains ya, jurusan kimia, fisika dan sebagainya. Dan Saint Petersburg termasuk universitas yang alumninya itu sudah banyak mendapatkan ini ya, meraih Nobel internasional. Kira-kira apa sih yang terkesan pendidikan semuanya saya pikir sama ya, tapi yang paling menjadi dominan perhatian bersama adalah soal kualitas pendidikan. Menurut Bung Rahman K, kualitas pendidikan di Indonesia seperti apa? Apa bedanya dengan pendidikan di Rusia kira-kira? Menarik ya. Jadi saya ini kan S1 lulusan kampus swasta, Universitas Bung Karno yang ada di Jakarta Pusat. Berangkat dari perguruan tinggi swasta, kemudian saya loncat bukan hanya ke perguruan tinggi tapi perguruan negeri, dan itu perguruan tinggi di luar negeri yang tertua di negara itu. Saya lihat memang sangat jauh perbedaannya. Pola didikannya juga berbeda. Dulu ketika saya di Universitas Bung Karno, akses untuk mendapatkan informasi itu terbatas. Tapi ketika saya masuk di Saint Petersburg, saya sempat beberapa kali pada saat pandemi ini saya kuliah online, saya mendapatkan beberapa akses yang luar biasa. Misalnya untuk memperoleh jurnal internasional itu saya bisa sampai ke beberapa kanal gitu, beberapa beberapa platform jurnal yang itu kalau teman-teman ingin mendapatkan jurnal itu bisa biayanya download satu PDF aja bisa sampai Rp300.000, 400.000. Nah, sedangkan saya punya akun dari kampus, saya bisa buka bukan hanya satu dokumen, tapi dari ratusan platform. Platform itu satu platform bisa punya beberapa dokumen, ribuan bahkan ratusan ribu. Nah, itu yang saya pikir pertama adalah akses wawasan.
kedua adalah opportunity. Ya, kesempatan untuk mendapatkan tempat untuk mengaktualisasi ilmu kita, untuk mengimplementasikan ilmu kita yang sudah kita timba di universitas tersebut. Misalnya begini, saya juga kurang paham ya kalau di kampus negeri, karena saya dari Universitas Bung Karno satunya, perguruan tinggi swasta, dan di sana tidak ada yang namanya lulusan Universitas Bung Karno itu kemudian di web resminya itu ada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang meminta mahasiswa lulusannya untuk bekerja di situ. Tapi di Saint Petersburg itu luar biasa. Ketika mahasiswa itu sudah di tahap akhir, maka di situ kita lihat di website fakultas itu udah beberapa perusahaan itu sudah minta. Ya. Oh, disediakan lapangan pekerjaan pasca. Betul, lulus. betul. Bukan hanya lapangan pekerjaan, tetapi kesempatan untuk memilih, ya, tempat mana. Karena itu nanti akan ada undangan. Bahkan setelah kita yang lain tidak mendapatkan, misalnya ada yang tidak mendapatkan undangan, akan diberikan guide lagi, diberikan tuntunan di guidance untuk beraktivitas di tempat yang tidak mengeluarkan undangan untuk kampus tersebut. Itu yang saya lihat luar biasa pendidikan di Rusia. Selain juga akses, misalnya kita sedang membahas sesuatu. Ya, di sini kan ada yang namanya studi banding ke lembaga negara atau perusahaan, dan itu juga sama seperti di Rusia juga sama. Aksesnya sangat terbuka untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Gitu. Oke. Di berbagai negara, terutama di negara-negara Eropa, spesifik soal pendidikan, kalau saya tidak salah sih ada komunitas-komunitas warga negara Indonesia yang ada di berbagai universitas di Eropa. Di sana di Rusia sendiri ada tidak untuk komunitas-komunitas pendidikan, dan apa namanya sih kira-kira? Ada. Komunitasnya adalah PPI ya. Kalau untuk mahasiswa ada beberapa komunitas diaspora, itu PPI. Kalau di Rusia namanya Permira. Permira. Ya, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Rusia. Kemudian ada juga ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kebetulan saya salah satu pendiri ICMI Orwil Rusia. Kemudian ada juga organisasi ini Ormas Islam PCINU cabang luar biasa internasional. Kemudian ada juga Muhammadiyah, ada juga organisasi yang kemarin sempat didirikan oleh Pak Fauzi ya, salah satu deputi kedubes KBRI di situ. Namanya Himpunan Persaudaraan Islam Indonesia Moskow. Yang komunitas-komunitas itu sebenarnya sangat banyak, karena yang menjadi persoalan adalah karena Rusia itu luasnya 9 kali Indonesia, dan warga Indonesia itu tersebar di seluruh Rusia, jadi kumpulnya agak susah. Agak susah. Kayak misalnya di Belanda atau di Inggris atau di Malaysia mungkin. Padahal satu dataran gitu. Padahal satu dataran, ya. Beda kalau di Indonesia kan pulau-pulau ya, agak sulit ya. Tapi di Eropa satu dataran, ini dibilang agak cukup sulit untuk saling berjumpa ya. Ya, karena jaraknya sangat jauh. Misalnya bayangin aja dari Vladivostok gitu ya. Kalau mau ke Moskow itu kalau naik kereta itu bisa 6 hari. Wow. Vladivostok itu kalau mau ke Korea Utara udah kayak Jakarta ke Depok. Nah, dia kalau mau ke Moskow ibu kotanya bisa 6 hari. Kalau ke Saint Petersburg bisa tambah lagi sehari atau 2 hari. Berarti terbilang 7-8 hari lah untuk luar biasa. Bung Rahman waktu di sana di ibu kotanya atau di mana? Saya waktu itu sempat kuliah di ibu kotanya, di Moskow, untuk pengantar ya. Bahasa Rusianya saya kuliah di Moskow di satu kampus, yaitu namanya kampusnya Plekhanov. University of Economic Plekhanov, Russian University of Economic Plekhanov, untuk persiapan bahasa. Ya pada saat Piala Dunia lah di sana ngerasain bagaimana ramenya ya warga-warga negara dunia datang ke sana, itu luar biasa. Semangat kebudayaan, semangat pluralisme antar sesama, baik itu warga Rusia dengan warga negara lainnya, itu seperti apa, harmonis atau seperti apa? Saya gini ya, memang secara culture memang sudah berbeda ya, antara Indonesia dan juga Rusia. Kita ini kan terbiasa senyum dengan orang yang tidak dikenal pun kita tebar senyuman, sapa, dan
itu sangat berbeda, sangat kontras dengan Rusia, dan itu menjadi culture shock ketika kita datang ke sana dan kita nggak paham. Tetapi kalau kita udah enjoy dengan kebiasaan orang-orang Rusia, maka kita nyaman-nyaman aja. Dan selama saya di Rusia itu saya nggak pernah ngerasain didiskriminasi karena orang Asia, dan saya juga beragama Muslim. Saya tidak pernah merasakan itu, dan alhamdulillah ya enjoy aja dengan lingkungan di sana gitu. Soal food nih Bang, kan Eropa tidak dominan mayoritas Muslim ya. Soal kondisi makanan di sana seperti apa? Kalau bicara soal makanan halal dan haram, kebetulan di sana juga ada mufti. Di Rusia itu ada mufti dua. Satu mufti di mufti Tatarstan. Tatarstan itu negara bagian ya di Rusia Selatan. Kemudian ada mufti Moskow. Jadi segala makanan misalnya ada di Moskow itu nanti ada label halalnya. Ya, kemudian ada yang tidak ada labelnya. Tidak ada label itu juga bukan berarti nanti ada kandungan babinya. Karena misalnya ada di satu swalaya namanya Ashan di sana, itu untuk tempat yang ada mengandung babi dan itu menjual babi itu ada bloknya sendiri. Sama misalnya di tempat yang halal yang ada sertifikasi halalnya dari mufti itu ada sendiri. Jadi badan untuk mengeluarkan sertifikasi halal namanya mufti. Ada, iya. Itu mufti, Dewan Muftinya yang mengeluarkan sertifikasi. Kalau Indonesia kan MUI. Iya. Oke. Soal kesempatan nih Bang, tidak semua orang kan memiliki kesempatan yang sama seperti Bung Rahman ya. Nah, apa pesan motivasi yang terpenting bagi pemuda-pemudi pelajar Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan dengan motivasi yang sama seperti yang tadi Bung Rahman sampaikan? Apa kendala, apa tantangan? Tentu ada tantangan ya, tentu ada berbagai permasalahan yang dilewati, apalagi sampai ke Eropa dengan benturan kebudayaan yang berbeda, watak yang berbeda, ada Asia, ada Eropa, ada macam-macam kebudayaannya. Nah, kira-kira apa sih motivasi, pesan motivasi yang disampaikan? Pesan saya kepada teman-teman semua, aktivis ya maupun yang bukan aktivis yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, di Eropa khususnya, entah itu beasiswa atau tidak, pertama yang harus dibangun adalah pola berpikir. Ya, selama ini kan yang menjadi penghalang teman-teman untuk berkuliah di luar negeri adalah pola pikir bahwa kuliah di luar negeri itu susah, cara dapatnya juga harus dengan link tertentu, orang-orang tertentu ya yang bisa memasukkan rekomendasi tertentu, sehingga itu menjadi belum apa-apa udah terbentur di sana. Nah, pertama adalah yang harus teman-teman pahami bahwa tidak susah untuk keluar kuliah di luar negeri. Satu itu. Yang kedua adalah keberanian diri harus kita tanamkan di dalam hati maupun di dalam pikiran kita. Keberanian itu bukan hanya keberanian keluar negeri, tapi keberanian kita menghadapi kehidupan di sana, menghadapi culture yang berbeda. Kemudian keberanian kita, ya, ini satu lagi yang paling penting, keberanian kita untuk menganggap bahwa kita tidak mampu. Kita harus keluar dari pola pikir itu bahwa kita mampu. Harus percaya diri, kita harus menganggap diri kita bisa gitu. Tanpa itu maka kita akan terkurung di pola pikir yang lama begitu, bahwa kita nggak akan bisa keluar, ke sana susah, linknya harus ada orang khusus, orang hebat rekomendasi. Yang itu semua sudah saya buktikan tidak ada. Persaingan itu begitu terbuka. Jadi mau dari perguruan tinggi swasta, mau itu dari perguruan tinggi negeri, ketika dites sama tesnya, kemudian esai yang dimunculkan juga sama. Kemudian pengujinya juga sama. Yang berbeda adalah kemampuan diri kita masing-masing. Tidak berpengaruh dia lulusan mana gitu. Saya alhamdulillah walaupun perguruan tinggi swasta Universitas Bung Karno, alhamdulillah saya bisa masuk di sana bareng-bareng dengan alumni Unpad, alumni UI, alumni UGM, dan bahkan ada beberapa kampus-kampus besar yang tidak masuk di situ. Ketika saya sebagai alumni Universitas Bung Karno, perguruan tinggi swasta yang terkenal tukang demo, waktu itu bukan hanya suka demo, ya, tapi tukang demo.
suka sayur dengan tukang sayur kan beda. Ya. Nah, UBK ini udah terkenal dengan tukang demo, perguruan tinggi swasta. Tapi saya bisa buktikan itu gitu loh. Artinya saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ini ada saya yang bisa kuliah di luar negeri, mendapatkan menjadi beasiswa. patokan semangat gitu. Iya. Dan itu bisa dilewati gitu loh. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, ya. Teman-teman yang kuliah yang perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi, jangan kecil hati. Teman-teman yang aktivis jangan berkecil hati bahwa persaingan sana itu sangat terbuka gitu loh. Nggak ada memandang kita dari mana, aktivis mana, orang tuanya, anaknya siapa kan gitu. Nah, itu sudah saya buktikan sendiri. Ya, mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang menyaksikan podcast ini, Ruang Bicara ini, bisa termotivasi. Amin. Nah, ini pesan yang amat sangat penting bagi kita kalangan muda, pelajar, mahasiswa, dan seluruh pemuda-pemudi Indonesia yang semangat pendidikannya hari ini, baik tengah menempuh pendidikan maupun sedang berproses untuk menyelesaikan pendidikan, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga pesan yang Bung Rahman sampaikan ini dapat menjadi stimulus, rangsangan baru. Amin. Bagi kita. Nah, yang berkaitan dengan kebudayaan tadi sudah disampaikan ya Bang ya, bahwa kebudayaan Indonesia ini kan sangat berbeda dengan kita kebudayaan ketimuran, di sana free. Nah, apalagi dengan kondisi free, bebas bergaul. Apa sih saya udah tahu arahnya. Pesan buruk yang Abang alami waktu di sana. Oke. Jadi memang di sana sangat bebas ya, budayanya sangat bebas, apapun sangat bebas. Hanya memang yang berbeda adalah orang-orangnya tertutup. Ya, tertutup. Jadi karena saking tertutupnya, maka mereka tidak peduli dengan tetangganya, temennya melakukan apa, kegiatan apa. Misalnya kalau ada tetangganya yuk sampai malam, sampai ribut-ribut ya, pesta party begitu kan, itu ya tetangganya lain biasa aja. Nah, karena mereka juga biasa melakukan itu gitu loh. Dan di jalan-jalan kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang tidak kita lihat di Indonesia. Ini tuh hal yang biasa dan itu menjadi salah satu culture shock ya. Saya punya pengalaman, ada teman saya ya, mungkin nanti dia juga bisa melihat video ini, tapi saya nggak sebutin namanya. Perempuan teman saya, alumni salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dia pakai kerudung begitu kan, sampai ke Rusia, kaget dengan culture di Rusia ya. Kemudian karena saking bebasnya, karena sekamar juga sama perempuan, kok teman laki-laki bisa datang dan sebagainya, dan itu menjadi shock tersendiri. Kita di Indonesia ini kan jarang yang seperti itu ya, sangat jarang di situ ya ditemukan. Tapi kalau di Rusia sangat banyak begitu. Yang laki-laki perempuan dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, selama itu tidak mengganggu orang lain, maka orang lain tidak akan ganggu dia gitu. Fine aja gitu. Di kereta, dimanapun tempat-tempat umum, kita akan sering melihat kebebasan itu diurai begitu, diumbar begitu aja gitu. Tanpa ada batasan-batasan norma yang dipikirkan. Batasan norma selama itu tidak ada yang menegur. Nah, kalau ada yang menegur berarti kan mengganggu orang lain ya. Nah, selama itu tidak mengganggu orang lain, maka itu dianggap ya itu urusan dia, sudah biarkan saja gitu. Dan itu yang menjadi satu pemandangan yang sangat kontras ya. Kalau kita di Indonesia itu jangankan jangankan melakukan hal-hal yang antara anak muda gitu kumpul sampai malam, laki-laki perempuan ya bisa ditegur gitu sama Pak RT-nya, sama ibu kosnya, sama dan sebagainya kan, itu bisa terjadi. Tapi kalau di Eropa, di Rusia, sangat tidak mungkin itu dilakukan gitu loh. Karena itu dianggapnya adalah ya udah, lu ngelakuin ini selama nggak ganggu gue udah biasa, itu urusan lu kan gitu. Nah, dan itu Bung Rahman merasa nyaman-nyaman saja waktu itu untuk melihat masalah itu. Awalnya saya nggak nyaman. Awalnya saya nggak nyaman, tapi lama-kelamaan saya harus berpikir seperti mereka, bahwa saya kan tinggal di Rusia nih, jadi saya harus pakai pola pikir Rusia, bahwa ya kalian ngerjain itu ya silakan, yang penting tidak mengganggu saya. Kalau kita melarang dia, capek sendiri kita.
karena nanti kita dianggap aneh. Oh, kenapa saya kan nggak ganggu kamu kan begitu? Kita bisa dilaporin polisi dan sebagainya gitu loh. Karena di sana tidak dianggap satu hal yang tabu, misalnya perempuan dan laki-laki di tempat umum ya berpacaran dan sebagainya ya, itu bukan satu hal yang tabu. Sampai misalnya ke tempatnya, ke kamar masing-masing, kalau kita lapor malah kita yang dianggap aneh gitu loh. Kita mencampuri urusan orang lain gitu. Gitu. Sambil ngopi dulu Bang. Boleh. Kalau untuk penerapan hukum di Rusia sendiri, saya pikir sudah cukup baik karena itu sesuai dengan apa yang menjadi aturan di tempatnya masing-masing. Misalnya di dalam Undang-Undang Konstitusi Rusia itu untuk menyelenggarakan peradilan berdasarkan aduan dari masyarakat ya yang berhubungan langsung dengan konstitusi itu bisa dilakukan ya. Makanya sangat kontras ketika di Indonesia yang kita punya undang-undang dasar ya, di dalam undang-undang dasar itu kita bahas soal HAM misalnya, kemudian turunannya ada undang-undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, tapi kita nggak bisa menyelenggarakan peradilan yang tetap berdasarkan peradilan HAM yang tetap. Peradilan HAM kita kan sampai sekarang adalah ad hoc ya. Nah itu yang berbeda. Salah satu hal yang menjadi ketertarikan saya untuk di Rusia adalah reformasi hukumnya. Dulu di Rusia itu penganut hukum socialism law. Socialism law itu berbeda dengan Eropa kontinental, berbeda dengan Anglo-Saxon, juga berbeda dengan beberapa sistem hukum yang lain ya. Walaupun ya secara mayoritas di dunia hanya ada Eropa kontinental dan juga Anglo-Saxon. Tapi di Rusia ada penerapan socialism law, yaitu eksekutifnya bisa menafsirkan undang-undang. Jadi menafsirkan undang-undang itu bukan hanya tugas yudikatif, tetapi eksekutif bisa menafsirkan undang-undang. Ya kalau misalnya ya contohnya, saya nggak bilang pemerintah kita sekarang begitu ya, tapi contohnya misalnya kita punya landasan negara ya, ideologi negara Pancasila itu kan adalah sumber hukum tertinggi ya, atau filosofi paling dasar, filosofi segrons lah kalau kata Bung Karno. Dan untuk menafsirkan Pancasila sebagai sumber sumber hukum itu kan tidak bisa pemerintah. Betul. Itu harus ada lembaganya ya. Lembaga yang ditunjuk seharusnya adalah lembaga hukum tertinggi. Lembaga hukum tertinggi itu ada MA, Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, bedanya socialism law adalah pemerintahnya bisa menafsirkan itu. Jadi misalnya gini, wah si A tidak menerapkan Pancasila, berarti dia bisa dihukum. Nah, itu socialism law, bukan Eropa kontinental. Nah, si B melakukan pelanggaran hukum, langsung ditindak. Ya, itu socialism law. Eksekutif atau pemerintahnya bisa menafsirkan hukum, dan kalau menafsirkan hukum logikanya adalah bisa menciptakan hukum. Nah itu perbedaan. Dan pasca reformasi saya lihat memang ada perubahan di situ. Makanya ketika ada 2019 kemarin yang ada satu tokoh masyarakat bilang bahwa di Rusia itu hak asasi manusianya dibatasi. Sebenarnya salah statement itu, karena secara sistem di Rusia ya hak asasi manusia itu dilindungi oleh konstitusinya, kemudian peradilan hak asasi manusianya itu ada dan bukan peradilan ad hoc. Bedanya di Indonesia ini ad hoc malah sementara, padahal kita punya undang-undang dasar pasal 27 kalau saya tidak salah, kemudian turunannya adalah pasal Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Tapi mirisnya kita nggak punya peradilan HAM tetap gitu. Dan itu menjadi PR kita sampai sekarang. Ya, dan hari ini kan banyak, misalkan di Indonesia banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang sebenarnya mau dibawa kemana karena tidak ada lembaga peradilan yang tetap untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia. Nah ini yang menjadi satu tolak ukur bagi reformasi hukum kita sebenarnya. Beda ya, kalau Komnas HAM itu bukan lembaga hukum, bukan lembaga peradilan, dia hanya komisi yang bisa menafsirkan.
Lembaga negara yang bisa menafsirkan suatu kejadian itu melanggar HAM atau tidak. Kemudian hasil dari Komnas HAM itu juga bukan produk hukum. Itu hanya rekomendasi. Hasil tafsiran yang bersifat rekomendasi. Bersifat rekomendasi karena dia bukan lembaga hukum, bukan lembaga penegak hukum gitu maksudnya. Patut tindak lanjutnya. Harus ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya adalah ke pengadilan gitu. Itu pengadilannya juga ad hoc. Jadi kita serba ad hoc kalau di Indonesia ini soal HAM. Padahal kita punya undang-undang dasar yang bicara soal HAM. Kita juga punya undang-undang 39 dan 99 tentang hak asasi manusia. Tapi ya peradilannya ad hoc. Yang mirisnya adalah peradilan perniagaan, niaga itu tidak ad hoc. Itu dia punya peradilan tetap. Dan peradilan-peradilan yang lain itu tidak tetap. Tata usaha negara kita punya peradilan sendiri gitu loh. Tapi kalau bicara soal HAM, padahal kita ada konstitusi yang mendukung, ada undang-undang turunan juga, tapi peradilan dan juga lembaganya tidak jelas semua, ad hoc semua. Nah itu yang saya lihat perbedaan reformasi hukum di Rusia dengan di Indonesia. Nah itu yang masih sampai sekarang menjadi PR di Indonesia. Itu karena itu nanti berpengaruh terhadap daya tarik investor luar masuk ke Indonesia karena masalah HAM itu akan menjadi masalah yang utama, masalah yang paling dipertimbangkan, betul. Dan pada akhirnya investor-investor yang mau berani menanamkan saham di Indonesia akan berpikir dua kali perihal soal masalah-masalah HAM yang sering kali terjadi. Pada akhirnya akan mengganggu soal investasi. Bagaimana misalnya saja, kita berandai-andai misalnya saja ada oknum aparat negara misalnya bertindak represif kepada perusahaan yang masuk atas dasar backingan tertentu kan dari perusahaan-perusahaan yang lain, Kalau aparat itu ikut turun dan juga bertindak represif, ya maka itu adalah pelanggaran HAM sebenarnya. Karena struktur HAM itu kan vertikal dari atas ke bawah. Kalau saya bertindak sesuatu dengan misalnya sama-sama sipil, maka itu ordinary crime. Itu bersifat pidana umum. Tapi kalau yang dari perangkat negara misalnya ke swasta, maka itu pelanggaran HAM. Dan kalau itu ya bisa saja terjadi di Indonesia, bisa. Karena kepastiannya tidak ada, peradilannya nggak ada. Undang-undangnya ada, tapi peradilannya nggak ada. Yang untuk ngurusin itu pun komisi bersifat ad hoc gitu loh. Nah itu yang menjadi perbedaan. Kalau di Rusia itu bisa. Di Rusia itu peradilan konstitusinya dibagi dua panel. Panel depan itu menghadapi soal sengketa lembaga negara, kemudian judicial review, kemudian pembubaran partai politik, sepertinya sama lah kayak di Indonesia. Tapi panel di belakangnya adalah untuk mengadakan peradilan langsung yang berdasarkan oleh aduan masyarakat yang berhubungan dengan konstitusi. Salah satunya adalah masalah HAM. Saya pernah itu menjadi bukan rencana studi, tapi saya punya keinginan untuk bagaimana kita mahasiswa Indonesia membuat simposium hak asasi manusia. Itu buat di Rusia. Memang kelihatan ekstrim kok Rusia bicara soal HAM, tapi secara sistem seperti itu. Kita tidak bicara pada penanganan. Memang penanganan itu menjadi hal yang debatable, tapi sistemnya sudah terbuat. Nah, di Indonesia jangankan penanganan, sistem aja belum ada. Sistem aja masih sementara. Peradilan kita masih sementara, lembaganya juga sementara. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat kontras ya bagi saya. Kalau soal kebijakan undang-undang soal misalnya investasi, saya pikir itu masih bisa ini ya, ada plus minusnya dan itu tidak begitu menonjol. Tapi ini soal HAM ini sangat luar biasa, sangat kontras gitu. Ini soal hak asasi manusia yang berhubungan langsung dengan privasi, soal kehidupan personality manusia. Ya karena manusia sebagai makhluk sosial, dia juga sebagai makhluk individu. Hak-hak individunya juga harus dilindungi, apalagi dalam bernegara. Nah, hukumnya juga harus benar-benar tegas dan mengakomodir hak-hak manusia ini.
Oke, baik. Terakhir pesan Bung Rahman K perihal semangat pendidikan untuk pemuda-pemudi Indonesia terakhir ini, Bang. Apa sih pesan terpentingnya? Pesan terpenting saya, jangan, ya itulah tadi, jangan takut, ya, terus tanamkan keberanian diri untuk bisa bersaing di luar negeri, ya, dalam hal apapun tidak bisa menjadi satu patokan bahwa kita berasal dari mana, kita berasal dari kampus mana. Yang penting adalah kita harus mengasah kemampuan diri, kompetensi, karena ke depan persaingan itu sangat terbuka. Betul. Dan kita harus membekali diri dengan kemampuan kompetensi ya, yang sangat terbuka. Oke. Cukup ya, Bang? Oke, baik. Barangkali itulah perbincangan kita bersama Bung Rahman K pada kesempatan hari ini di Ruang Bicara. Kami dari Ruang Bicara mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk Bung Rahman K sudah berkesempatan hadir di Ruang Bicara, podcast Ruang Bicara, yang mana saya sedikit menyinggung bahwa Ruang Bicara memang difasilitasi oleh teman-teman, oleh kawan-kawan secara menyeluruh untuk menjadi jembatan, menjadi fasilitas agar menyampaikan ide, gagasan, pengalaman hidup, dan segala hal-hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, pada kesempatan hari ini Bung Rahman K sudah berkesempatan berbagi, sharing soal bagaimana sih semangat pendidikan di Indonesia dan apa perbedaan-perbedaan terdapat di dalam. Terima kasih Bung Rahman K. Ya, sama-sama. Kami dari Ruang Bicara mendoakan semoga Bung Rahman selalu sehat dan diberikan kesempatan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih. Oke, barangkali itu saja yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.